Sahabat Portalika, ketemu kembali dengan Blangkon, bincang tugas Wong Wonogiri. Salam sehat selalu, salam Indonesia tangguh. Pekerjaan paling sulit bagi seorang pemimpin adalah mempengaruhi orang lain untuk mengikuti. Itu pun hanya akan terjadi jika seorang pemimpin itu menginspirasi dengan memberikan contoh yang baik. Seorang pemimpin harus memiliki visi yang jauh ke depan dan tahu bagaimana mewujudkan idenya menjadi kisah sukses di dunia nyata. Tentunya diperlukan kejujuran dan integritas sebagai unsur penting dari seorang pemimpin. Pemimpin tidak bisa berharap bawahan jujur dan berintegritas kalau pemimpinnya tidak melakukan terlebih dahulu. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, salah satu pimpinan di daerah Kabupaten Wonogiri, seorang perwira menengah tingkat 2 yang juga seorang intelektual. Ini kalau kita lihat dari rekam jejak pendidikan dan panjang karirnya yang dimulai dari Mojokerto, Sidoarjo, Jawa Timur. Beliau adalah Ajun Komisaris Besar Polisi Didit Dwi Susanto SIK MSI. Selamat siang, ya. Ya, selamat datang di Blangkon ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh terkait ide, gagasan, visi misi Bapak dalam rangka memimpin Wonogiri, karena kehadiran Bapak di Wonogiri itu bersamaan dengan puncaknya pandemi COVID-19. Di tengah-tengah itu kemudian pemerintah memberikan kelonggaran untuk melakukan mudik. Habis mudik selesai, di tengah-tengah kemerosotan ekonominya dialami oleh warga Wonogiri, muncul kemudian kelangkaan minyak goreng. Belum selesai kelangkaan minyak goreng, saat ini menjelang Idul Kurban ada kasus PMK yang cukup besar. Semua proses itu saya melihat tidak pernah lepas dari peran Polri, khususnya di Wonogiri. Nah, ini dalam rangka Hari Bayangkara ke-76, nanti tanggal 1, ini saya minta tanggapan Bapak bagaimana ide, gagasan yang Bapak siapkan untuk memimpin Wonogiri, khususnya di Kabupaten Wonogiri. Tapi sebelumnya, Komandan, izinkan kami tayangkan terkait dengan profil Pak Kapolres dan profil Polres Wonogiri sebagai berikut. Sosok AKBP Didit Dwi Susanto SIK MSI memulai karirnya dari Akademi Kepolisian pada tahun 2002. Pada awal karir, AKBP Didit Dwi Susanto SIK MSI dimulai pada bulan Maret 2003, menjabat sebagai Pamapta Polres Mojokerto, Polda Jatim. Pada bulan Februari 2005, menjabat sebagai Kanit Idik 1, Satreskrim Polres Sidoarjo, Polda Jatim. Pada bulan Maret 2006, menjabat sebagai Danton Tar Akpol. Pada bulan November 2007, menjabat sebagai Gadik Pratama 1, Dit Akademik Akpol. Pada bulan April 2008, Pama PTIK dalam rangka Dik PTIK. Pada bulan Januari 2009, menjabat sebagai Wakasatlantas Poltabes Banjarmasin, Polda Kalsel. Pada bulan April 2009, menjabat sebagai Kasatlantas Polresta Banjarbaru, Polda Kalsel. Pada bulan Januari 2010, menjabat sebagai Kasilaka Subdit Bin Gakum, Ditlantas Polda Kalsel. Pada bulan Desember 2010, menjabat sebagai Sespi Prim, Polda Kalsel. Pada bulan Maret 2012, menjabat sebagai Kasatlantas Polres Tanah Bumbu, Polda Kalsel. Pada bulan Juni 2013, menjabat sebagai Kabak Ops Polres Tanah Laut, Polda Kalsel. Pada bulan April 2015, menjabat sebagai Wakapolres Tanah Laut, Polda Kalsel. Pada bulan Juni 2016, menjabat sebagai Kasidikmas Subdit Dikyasa, Ditlantas Polda Kalsel. Pada bulan Mei 2017, menjabat sebagai Pamen Div Propam Polri.
pada bulan Juni 2017 menjabat sebagai Paur Subakinfo Bakrenmin Div Propam Polri. Pada bulan Januari 2019 menjabat sebagai Kataud Div Propam Polri. Pada bulan Desember 2019 menjabat sebagai Pamen Div Propam Polri. Pada bulan Desember 2019 menjabat sebagai Pemeriksa Madya Div Propam Polri. Pada bulan September 2020 menjabat sebagai Akreditor Madya di Propam Polri. Pada bulan Juni 2021 menjabat sebagai Kapolres Wonogiri. Sukses karir yang direngkuh AKBP Didit Dwi Susanto SIK MSI juga sejalan dengan kesuksesannya dalam berumah tangga. Beliau menikah dengan Ibu Nadia Martina Trianti ST. Kini pasangan keluarga ini telah dikaruniai 3 anak. Yang pertama, Claudina Kanita Alodia Didit. Yang kedua, Kalksadina Fayasa Galia Didit. Yang ketiga, Muhammad Kavano Rasendria Nafi Didit. 2 bunga melati di pundaknya telah menghiasi hidup dan kehidupannya pria asal Surabaya yang lahir 20 Februari 1980 atau 41 tahun silam. Kini, AKBP Didit Dwi Susanto SIK MSI mendapat promosi jabatan yang baru sebagai Kapolres Wonogiri Polda Jawa Tengah. Tantangan baru AKBP Didit Dwi Susanto SIK MSI untuk mengemban tugas wilayah menciptakan Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan. Wilayah yang dikenal mempunyai waduk gajah mungkur, yaitu Kabupaten Wonogiri, serta meneruskan program unggulan yang telah berjalan dan meneruskan perjuangan untuk meraih predikat wilayah bebas dari korupsi menuju wilayah birokrasi bersih melayani selama kepemimpinan Kapolres lama AKBP Christian Tobing SIK MH MSI. Selamat bertugas kepada Ajun Komisaris Besar Polisi Didit Dwi Susanto SIK MSI sebagai Kapolres Wonogiri. Baik Pak Kapolres, kita ingin bagaimana ide gagasan Pak Kapolres sejak masuk di Wonogiri sampai sekarang, kemudian kita menghadapi ini. Waktunya tidak terbatas. Sak longgare panjenengan. Monggo ya. Jadi saya masuk di Polres Wonogiri sejak bulan Juni. Jadi bulan ini mungkin tepat setahun saya bertugas di Polres Wonogiri, yang sebelumnya saya bertugas di Mabes Polri, khususnya di Divisi Propam. Jadi Divisi Propam itu divisi untuk melakukan pengawasan internal terhadap segala perilaku maupun penegakan hukum terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh anggota. Berdasar pengalaman tersebut, pengalaman tugas di Divisi Propam, tentunya begitu saya masuk di Polres Wonogiri kan pasti kita harus scanning dulu, mempelajari dulu apa sih kelebihan, kekurangan maupun OH-nya, Organization Head, kesehatan organisasinya seperti apa. Jadi ternyata di Wonogiri ini lebih dari 10% pelanggaran anggota cukup banyak di Wonogiri. Kemudian dari bidang sumber daya manusianya, Polres Wonogiri itu baru terpenuhi kurang dari 50% dari jumlah YSP atau jumlah personil yang harus dipenuhi. Itu menjadi tantangan kami, Pak, pada saat itu. Sementara wilayahnya 228.000 hektar, di mana luas wilayah cukup luas dengan 25 polsek dan 294 desa. Ini menjadi tantangan. Akhirnya kita didukung oleh teman-teman rekan-rekan Polri lainnya, kita membuat atau membuat strategi untuk bagaimana kita bisa menjawab tuntutan atau harapan masyarakat di tengah keterbatasan yang ada, kan gitu. Ya, kami punya slogan yang namanya
satu jiwa. Satu jiwa itu singkatan dari sahabat, tuntas, J-nya itu terpuji dan bertakwa. Jadi satu jiwa itu sahabat, berarti di sini polisi harus menjadi sahabat semua kalangan. Apapun itu, kalangan apapun, komunitas apapun harus menjadi sahabat buat Polri. Harus bisa diterima oleh masyarakat, kan gitu. Terus satu itu tadi terpuji, sahabat tuntas. Di semua permasalahan, semua tugas-tugas Polri itu harus segera dituntaskan. Karena apa? Karena tugasnya Polri itu cukup berat. Terus semakin hari tugas itu akan semakin bertambah. Kalau tidak kita tuntaskan, pasti tugas itu akan menumpuk dan sebagainya. Terus habis itu ada satu, jiwanya terpuji. Jadi terpuji itu perilaku anggota Polri harus terpuji. Nah, kita selama ini kan banyak melihat banyak keluhan masyarakat bahwa perilaku anggota ini masih ada yang dilakukan oleh oknum itu yang masih menyakiti masyarakat. Doanya adalah bertakwa. Kembali lagi, apabila kita semua melakukan tersebut, kembali lagi bermohonnya kepada Yang Maha Kuasa. Karena dilandasi dengan agama, ketakwaan, insya Allah semua bisa dilaksanakan. Apalagi begitu masuk di Wonogiri pada waktu itu, kemudian kasus-kasus kekerasan seksual muncul banyak. Betul. Ya. Iya. Jadi itu terkait dengan kasus kekerasan seksual di Wonogiri memang menjadi salah satu perhatian kami, perhatian saya, karena hal tersebut dilihat dari angka-angkanya itu setiap saat itu selalu terjadi dan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mengalami kenaikan. Jadi langkah yang kami ambil selain langkah-langkah edukatif masyarakat untuk preventif, kita juga melakukan penegakan hukum secara maksimal dengan harapan bahwa harus ada timbul efek jerah terhadap para pelaku. Ya, memang ada para pelaku yang mungkin berada di bawah umur, tersebut membutuhkan treatment khusus. Ada hal-hal khusus yang memang sudah diatur oleh undang-undang. Tentunya dalam hal tersebut kami bekerja sama dengan stakeholder lain. Ya, memang ini kondisi Wonogiri memang mungkin agak berbeda ya. Betul. Jadi di tengah-tengah pandemi ada kekerasan seksual, kemudian pencurian pemberatan sampai ke narkoba ini. Dan saya melihat pada saat Pak Didit ini masuk ke Wonogiri, ada rilis di sana, beberapa kasus tertangani kan. Bahkan 100 pelaku langsung bisa diamankan dari sekitar 119 kasus dan sampai sekarang. Nah, dalam rangka Bayangkara ke-76 ini, mungkin saat ini kira-kira ke depan apa yang Pak angan-angan gitu untuk mewujudkan satu jiwa tadi. Karena ini ke depan pasti tantangannya ini berat, apalagi yang tadi minyak goreng belum selesai, ada BBM di Pertamina udah mulai naik, tahu-tahu PMK di mana-mana itu kan untuk menjelang Idul Kurban. Ya, itulah tugas Polri. Jadi semua yang berkaitan dengan keluhan masyarakat sesuai dengan perintah pimpinan, Polri harus hadir, negara harus hadir. HKBI ya, Nah, karena Polri merupakan bagian dari negara, ya kita harus hadir. Setidaknya bisa memberikan pengayoman kepada masyarakat terkait dengan minyak goreng. Memang di Wonogiri alhamdulillah setelah kita penetrasi, kita koordinasi dengan rekan-rekan dari Dinas Perdagangan dengan Pemda itu, terus kita kolaborasi, alhamdulillah memang sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dengan kita luncurkan babin-babin itu setiap hari dicek, Pak. Ini setiap hari saya perintahkan para babin yang mempunyai pasar, di mana di pasar itu ada agen mungkin atau supplier atau distributor yang minyak goreng harus dicek. Sekaligus kita juga mengecek harga berapa yang ada di harga eceran minyak goreng curah yang ada di Kabupaten Wonogiri. Jadi seluruh babin
itu setiap hari melaporkan langsung ke saya khususnya untuk memonitor harga dan sekaligus untuk mengecek persediaan minyak goreng yang ada. Apabila kurang, apabila ini terjadi kelangkaan, kita sudah komunikasi dengan PT PPI di Semarang. Hal tersebut sudah kita diskusikan dan sudah lebih dari 5 kali PT PPI itu langsung dropping minyak goreng curah ke Wonogiri. Jadi alhamdulillah itu upaya-upaya kami terkait dengan minyak goreng. Hingga saat ini pun rekan-rekan masih melakukan monitoring di lapangan, khususnya para babin terkait dengan minyak goreng curah. Itu makanya tadi saya sebut di depan profil Pak Didi tadi saya sebut sebagai seorang intelektual itu. Nanti kita berbicara itu kan setiap kebijakan yang dilakukan itu ada ide, ada gagasan, ada sistematis itu. Satu hal yang saya ingin memperdalam tentang satu jiwa. Apa yang terbersit di angan-angan panjenengan, karena saya lihat di sana jenengan ke bawah ketika lihat pasukan menjaga Idul Fitri, kan? Tidak lupa harus membawa sesuatu ke mereka di tempat orang pemulung sampah, di masyarakat yang mencuri itu setiap kali itu berjalan saya selalu temukan peristiwa-peristiwa itu. Mungkin ada sesuatu, karena kan masyarakat berpikirnya begini, ini masalah pandemi mestinya kan urusan kesehatan, kok sing ngurusi Polri. Ini banyak masyarakat yang jatuh miskin karena pandemi cukup panjang. Ini yang muncul di mana-mana kok malah Kapolres. Apa yang terbersit untuk itu kan implementasi dari satu jiwa tadi. Monggo ya saya. Jadi sebenarnya bukan hanya saya. Jadi kalau saya sendiri memang selalu dari sejak kecil ditanamkan sama orang tua saya. Bapak saya selalu bilang bahwa rezeki yang kamu terima itu sebagian punya orang. Jadi nggak salah kalau masyarakat selalu mengatakan Pak Kapolres senengannya merendah. itu yang harus selalu ingat, dan bapak saya juga sering menyampaikan bahwa sing mbok tandur saiki nanti panen ini pasti sesuai yang kamu tanam. Jadi begitu. Itu yang selalu terngiang-ngiang sampai saat ini, Pak. Jadi rezeki yang saya terima dari Allah itu memang sebagian dari masyarakat. Tentunya ya kita bisa berbagi semampu saya. Dengan harapan bukan pencitraan loh Pak ya. Bukan ya. Itu bukan pencitraan dari saya, karena ini saya ungkap karena berita itu memang betul-betul lepas dari anasir pencitraan, tidak. Karena termasuk ke anggota gitu. Karena saya dulu pernah terlibat itu ketika anggota di posko-posko Idul Fitri itu kalau tidak ada yang menyentuh ke sana, itu apalagi yang pasukan bawah itu nggak berani ngomong apa-apa ya itu ya nggak bisa apa-apa, makanya sampai di Batur jauh loh dari sini. Nah dan kemarin muncul gitu. Nah ini satu konsep itu, makanya sekali lagi tadi saya katakan kenapa saya ungkap di awal saya mengambil profil seorang pimpinan. Jadi ada visi yang jauh ke depan dan mampu mewujudkan dalam kisah sukses yang nyata gitu. Nah ini sebelum kita masuk ke kriminologi ya, ke depan bagaimana? Apa yang tadi satu jiwa tadi, ini kan kita menghadapi Bayangkara, ke depan seperti apa? Mungkin ada kebijakan baru yang perlu dikembangkan di Wonogiri. Jadi ke depan tugas Polri memang tidak atau akan semakin kompleks. Tentunya harus dipersiapkan semua Pak. Jadi saat ini kami sudah mempersiapkan sumber daya manusianya dulu. Karena menurut saya man behind the gun itu yang harus diperbaiki dulu. Begitu man behind the desk ini sudah bagus ya, sumber dayanya bagus, terus dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai, saya rasa itu nanti yang bisa menjawab tuntutan masyarakat. Jadi saat ini kami ada beberapa program, pada saat itu disampaikan bahwa 10% anggota kami itu sedang anggota yang bermasalah. Kita perbaiki mereka, jangan sampai nanti angka 10% ini bisa naik
dan harapannya angka 10% ini ke depan bisa semakin berkurang. Harus dibina ya, Betul. bukan dibinasakan. Nah, iya. Jadi karena kita manusia pasti nggak ada yang sempurna. Jadi kalau mereka ada dua pilihan, saya bilang sama mereka. Kalau Anda mau baik, kalau Anda mau ikuti aturan, saya akan dukung 100%. Tapi kalau Anda memilih tidak baik, tinggal tunggu tanggal mainnya. Iya. Kenapa? Karena institusi ada aturannya, Polri ada aturannya, ada kode etik, ada disiplin, dan pasti kalau Anda tidak ikuti aturan, pasti akan terjerat hukum yang ada di institusi kita. Saya mengambil. Jadi saat ini kita perbaikan untuk sumber daya manusia untuk menjawab berbagai tuntutan masyarakat ke depan, termasuk apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri dengan program presisinya itu kan salah satunya bisa memprediksi Pak apa sih yang akan terjadi ke depan beberapa tahun kemudian atau beberapa minggu kemudian. Nanti kita sudah bisa memetakan persiapan itu harus dilakukan. Mungkin masyarakat Pak banyak yang ingin tahu kepanjangan presisi itu apa? Presisi itu kan prediktif, Ya, responsibilitas, transparansi. Iya. Ya, saya kira ini yang mungkin bisa dijawantahkan Iya. oleh tiap-tiap Kapolres beserta seluruh anggota sampai ke tingkat bawah gitu. Nah, seperti yang kita hadapi di Wonogiri ini kan secara geografis memang punya potensi wilayah-wilayah tersembunyi. Maka tindak pidananya juga cukup banyak lah gitu. Terbukti meskipun menurun dari 2020 ya, menurunnya sampai 30% kalau nggak salah itu datanya. Nah, ini mungkin ada kiat-kiat khusus nih. Karena ini memang harus bergerak dari semua unsur, intelijen, macam-macam gitu ya, untuk menemukan itu, karena itu bisa tersembunyi dimanapun. Baik itu pidana kriminal biasa maupun pidana-pidana yang lain, hubungan dengan pemberantasan dan sebagainya. Bahkan terakhir mobil ambulan DPC juga tidak ditemukan. Alhamdulillah. Kira-kira apa yang kiat-kiat khusus yang untuk menggerakkan ini? Tadi seperti katakan, salah satu tugas berat dari seorang komandan itu kan bagaimana bisa menggerakkan seluruh pasukan, lingkungannya, masyarakat untuk mengikuti ide, gagasan dan kebijakan dari Pak Kapolres. Jadi alhamdulillah semuanya memang mendukung juga. Sampaikan tadi bahwa kasus-kasus mengalami penurunan dan alhamdulillah beberapa kasus sudah kita ungkap. Kemudian masyarakat tadi Pak, kalau saya pribadi kami memberikan contoh. Kita apa yang dinamakan role model itu menjadi hal yang utama. Kalau kita melarang anggota ya jangan kita melakukan, kan gitu Pak. Betul. Gitu. Nah itu menjadi role model, dan saya selalu menganggap bahwa anggota itu rekan sebagai bawahan. Kenapa? Kalau menurut saya anggota itu bagian dari diri saya. Karena tanpa mereka seorang Kapolres akan bisa berbuat apa-apa. Kita satu jiwa tadi ya. Iya. Itulah sentuhan manusiawi yang saya kira melihat di berita-berita itu ada tadi kan bukan persoalan pencitraan, tetapi memang ada satu sentuhan lain dalam satu jiwa, sentuhan manusiawi. Nah ini kalau kemudian kan ini sering ditinggal keluar ini kan keluarga gitu. Kira-kira bagaimana hubungannya keluarga kemudian pada saat kerja, kan keluarga ini juga akan dipandang oleh anak buah. Ini kan berarti kan keluarga juga harus dididik juga untuk bisa menjadi contoh. Nah ini jadi Kapolres itu tugasnya menjadi ya ganda lebih ganda gitu ya. Karena sudah ngurusi pandemi, ngurusi vaksin, ngurusi macam-macam. Kemudian juga harus ngatur di keluarga, karena bagaimanapun juga keluarga tetap akan dicontoh oleh anggota yang lain. Jadi keluarga saya punya 3 putra Pak, 2 putri, 1 putra laki-laki. Dan kemana saya bertugas, mereka selalu bawa. Jadi saya tidak mau sedetik pun, sejengkal pun
terlewatkan dalam mendidik mereka. Termasuk pada saat tugas di Kalsel itu juga. Iya, dimanapun saya bertugas dia selalu ikut. Sampai sekarang pun juga di Wonogiri pun ikut di SMA 1 sama di SMP 1 sekolahnya. Jadi kita ada waktu khusus memang yang saya buat mungkin setelah jam kantor, kita selalu diskusi lah, karena sudah mulai besar, jadi sekarang zamannya mereka memang zaman untuk diajak diskusi Pak, jadi bukan lagi seperti dulu kan. Kalau dulu kan dikasih ya harus dilaksanakan kan itu. Zamannya sekarang sudah berubah, jadi pendekatannya adalah pendekatan yang persuasif. Kita ajak diskusi supaya mereka paham akan tugas bapaknya dan dia itu bisa menjadi contoh, dilihat oleh semua orang termasuk anggota bapaknya gitu kan. Makanya perilaku itu harus ditanamkan ke mereka, termasuk juga yang paling penting adalah di bidang akhlak, ibadah itu tidak pernah, insya Allah tidak pernah terlewatkan. Terus dari belajar ngaji itu insya Allah bisa berjalan setiap hari, karena menurut saya fondasinya itu adalah agama. Kalau nanti agamanya bagus, insya Allah ada benteng-benteng yang selalu ada sekat-sekat yang tidak bisa dilewati. Iya. Gitu. Ya jelas ada filter lah yang sudah Jadi, disiapkan. filternya itu pasti kuat gitu. Kalau agama itu kan Iya. gitu. Itu yang selalu saya tanamkan sama mereka. Iya. Kembali ke keluarga tadi. Jadi kan karena sebagai pimpinan keluarga selalu ada di dekatnya, di Iya. kemana-mana, di hadapan Abah. Kebetulan kan kelahiran tahun 80 ya. Oke. Ya. Artinya masih sangat muda sebagai seorang Kapolres di Wonogiri. Ini kan secara manusiawi mesti ada rasa rikuh atau bagaimana. Karena saya melihat pendekatnya sangat manusiawi, tidak pendekatan otoriter lah. Ini kira-kira kiat apa? Jadi untuk menjalin komunikasi dengan anak buah, ada yang sudah tua, yang seniornya macam-macam lah gitu. Oke. Ya. Nanti saya sampaikan bahwa anggota itu bagian dari saya. Jadi apapun ceritanya, saya tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa mereka. Tentunya saya harus bisa berterima kasih kepada rekan-rekan anggota di bawah ini supaya tetap bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Saya sudah sering saya sampaikan ke mereka. Saya keras, saya tegas, kan? Anggota yang salah saya pasti akan proses. Kenapa itu saya lakukan? Bukan karena saya mencari-cari kesalahan, tapi justru saya melindungi anggota-anggota yang lain yang masih berbuat baik. Jangan sampai mereka nanti terkontaminasi oleh hal-hal yang tidak baik. Karena lingkungan itu kan cukup kuat untuk bisa membentuk seseorang. Selain itu juga tadi itu role model dan sekaligus saya itu selalu ditanamkan juga dengan orang tua, karena orang tua saya juga kebetulan anggota Polri Pak. Jadi dia sering ngasih tahu bahwa kalau kue mangan telu deh, pintu limong, mangan loro kue wis akeh, telu ini gak ada anggota. Begitu. Jadi itulah mungkin yang sering sentuhan-sentuhan itu yang sering saya sampaikan ke mereka. Kalau kita ke pos ya, kalau makan ya kita makan bareng, kan gitu Pak. Nah tadi itu saya tidak bikin ada sekat. Jadi anggota itu sudah seperti bagian dari anggota keluarga sendiri. Betul. Kalau saya tidak ingin membuat jarak dengan mereka, tidak ingin membuat sekat dengan mereka, karena tadi itu pimpinan tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dukungan dari anggota. Gitu. Susahnya di institusi yang katanya model sistem komando itu kan memang agak sulit betul menempatkan itu. Nah, terkait dengan masih dengan tagline satu jiwa tadi ini kan setelah ada penurunan kriminalitas, kemudian ini
mulai dicanangkan minuman keras. Ini kan hari ini kalau tidak salah sudah mulai di launching untuk operasi patuh 2002. Karena begini, di catatan sejarah ini kan dalam karir yang panjang itu ada 3 hal yang selalu ditulis media maupun yang lain itu. 1, disiplin, 2, patuh, 3, takwa tadi. Ini bukan saya buat-buat ya, bisa di googling gitu. Itu dimulai dari Mojokerto dan seperti itu. Nah ini bagaimana dengan harapannya? Karena kan masyarakat kalau melihat berita, wah ini kalau tidak pakai sabuk pengaman 500.000, ini 250.000. Kira-kira gimana menggerakkan pasukan? Karena kan begitu melakukan operasi menyebar, ya boleh dibilang kan jaraknya dari jauh. Kalau Pak Kapolres sendiri yang melakukan mungkin agak berbeda lah gitu. Kira-kira gimana? Yang instruksi khusus atau norma khusus yang dengan berikan ke anggota? Terkait dengan operasi Pak, betul. Jadi mulai tanggal hari ini sampai 14 hari ke depan itu memang ada operasi patuh dalam rangka cipta kondisi menyerang hari Bayangkara. Dalam operasi patuh ini mungkin berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi penegakan hukum yang dilakukan di operasi patuh kali ini semuanya berbasis elektronik. Nah, jadi kalau berbasis elektronik tentunya ada bukti kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat dan tidak diharapkan tidak debatable lagi antara petugas dengan masyarakat, karena memang ada buktinya secara nyata dalam bentuk ETLE tadi itu, Electronic Traffic Law Enforcement. Nah itu contohnya mungkin dari segi pelanggaran tidak pakai helm pasti akan terfoto oleh alat kita dan itu pasti akan tersampaikan ke posko yang sudah ada. Terkait itu juga kami juga menyampaikan tadi sebelum berangkat ke sini kita sudah melaksanakan briefing kepada rekan-rekan anggota yang terlibat operasi bahwa bukan zamannya lagi kita mencari-cari kesalahan masyarakat. Ya, itu sudah zaman lewat dan kalau itu masih dilakukan nanti ada dampak hukum yang rekan-rekan terima dan dampak itu tidak hanya pribadi yang akan menerima, institusi juga akan berdampak, mungkin semua akan berdampak, warga dan sebagainya. Yang paling penting adalah institusi ini, nama baik institusi harus dijaga. Makanya terkait dengan operasi patuh, ya sudah ikuti saja sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau memang masyarakat salah dan itu bisa dibuktikan melalui elektronik, ya silakan ditindak. Tapi kedepankan juga cara-cara yang humanis dan diedukasi masyarakat itu. Apa sih kesalahannya? Sehingga ke depan mereka tahu. Kalau kita hanya menyalahkan tok tapi tidak bisa memberikan edukasi, ya sama aja bohong. Karena pasti akan terulang lagi kesalahan-kesalahan yang akan dilakukan oleh masyarakat. Salah satu yang pernah kita rasakan itu di desanya. Di desa itu kan orang katakanlah pakai kendaraan sepeda motor aja lah. Itu kan ya seenaknya karena merasa tidak terawasi. Sekarang kalau mau masuk ke halaman polsek, kalau tidak pakai helm suruh pulang dulu. Ini kayaknya efektif. Kebetulan anak saya juga baru lulus dari SLTA. Ketika kelas 3 itu bersama dengan polsek itu silakan karena belum punya SIM karena belum 17 ini. Tetapi hukumnya wajib pakai helm. Itu sekali dikontrol, 2 kali dikontrol itu berjalan. Nah ini yang mungkin proses penegakan hukum itu memang menyangkut rasa keadilan. Saya percaya Pak Didit ini pasti punya kebijakan yang luar biasa di bidang penegakan hukum karena alumni internasional law enforcement academy di 2 tempat kebetulan ya, di Thailand, Bangkok itu sama di Amerika. Nah, dalam proses penegakan hukum ini, kira-kira yang perlu dievaluasi di Wonogiri ya, karena banyak kasus tadi itu kan, penegakan hukum ini kan harus berangkat dari kepastian hukum.
ada nggak langkah-langkah atau langkah-langkah khusus yang menjadi kebijakan Pak Kapolres yang nanti akan dilaksanakan oleh Kapolsek sampai pasukannya itu untuk memberikan contoh kepada masyarakat terkait dengan penegakan kepastian dan penegakan hukum, karena ini dianggap sebagai sisi lemah di negara kita saat ini katanya betul. Ya kan? Jadi terkait dengan penegakan hukum, kalau kami sering menyampaikan ke rekan-rekan anggota itu harus kuat dulu dasar hukumnya, sehingga nanti tidak ada lagi seperti saya sampaikan tadi ngawur dan mencari-cari kesalahan. Saat ini mungkin Polri banyak mengedepankan apa yang namanya restoratif justice. Berarti penyelesaian perkara pidana yang mengutamakan diskusi musyawarah. Dan sering juga itu juga sudah kami laksanakan beberapa perkara yang memang sudah masuk dan bisa dilakukan RJ sudah kami lakukan, dan tentunya ada syarat-syaratnya Pak, banyak syarat-syaratnya. Dan kemudian juga saya selalu memberikan pemahaman ke rekan-rekan anggota bahwa penegakan hukum itu jalan terakhir, sesuai dengan apa yang disampaikan bahwa ultimum remedium, bahwa penegakan hukum itu jalan terakhir. Jangan kita tegakkan hukum dulu tapi tidak bisa memberikan edukasi, tidak bisa menyampaikan apa sih kesalahannya dan sebagainya. Jadi penegakan hukum adalah jalan terakhir, dengan harapan masyarakat bisa menyadari dengan sendiri, wah aku ini salah, nah gitu. Jadi timbul kesadaran dia, karena itu pasti akan terpatri di otaknya. Dan itu sudah banyak dilakukan di negara-negara maju, mungkin juga sama. Jadi konsep-konsep itu ternyata lebih bagus diterapkan, sehingga apa namanya menimbulkan kesadaran pribadi itu loh yang saat ini menjadi PR kita. Gitu. Makanya tadi saya menggunakan contoh ada 2 kasus ya. Kapolsek mendatangi sekolahan gitu, untuk penjelasan. Yang kedua masyarakat yang datang ke polsek entah untuk urusan apapun, SKCK macam-macam, begitu nggak pakai helm silahkan pulang dulu pakai helm. Artinya kalau kenapa nggak langsung ditangkap gitu kan? Nah ini cukup menarik, dan ini 1 tahun terakhir berjalan. Kayaknya itu sederhana. Betul. Tetapi ini sentuhan baru yang tidak pernah dirasakan masyarakat Indonesia. Begitu ada sentuhan itu, akhirnya mereka berpikir sebenarnya sederhana ya. Begitu diberi contoh, salah mereka bisa mencontoh. Nah ini yang cukup menarik dari kebijakan Kapolres saat ini. Nah di tengah-tengah beberapa kebijakan itu ada satu hal lagi yang menurut saya menjadi perhatian masyarakat ini ya. Pak Kapolres ini kok suka ngurus macam-macam sih? Pertanyaan gitu. Mungkin nanti bisa dihubungkan dengan satu jiwa, dan itu ternyata diikuti sampai ke tingkat bawah. Apa itu? Satu yang sangat terkenal dan sekali dibahas masyarakat itu, ketika ada orang kehilangan kaki karena kecelakaan kerja itu, kok yang sibuk Kapolres sih gitu. Mulai dari rumah sakit dan keluarga terlibat, ibu terlibat itu ya. Nah, saya bukan untuk meninggikan, bukan, tetapi itu sempat menjadi bahan obrolan di masyarakat. Kok Kapolres ya, artinya dulu banyak seperti itu, nggak ada kayak seperti ini. Nah itu dari mulai kasus mengedukasi di tingkat polsek gitu kan, kemudian diberikan contoh sendiri. Tadi kalau masalah sembako mungkin orang sembako gitu, begitu melihat orang kena kecelakaan kerja, nggak punya kaki, sudah jadi kena musibah secara psikologis, sudah down, harapannya macam-macam. Di tengah-tengah itu hadir seorang Kapolres. Kira-kira apa yang kok kabeh diurus gitu maksudnya? Enggak. Jadi tadi Pak, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa negara harus hadir. Kami bagian dari negara yang memang diberikan tugas untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dalam situasi apapun. Mungkin salah satunya dalam situasi di mana masyarakat kita ada yang sedang kesusahan, karena wujud kepedulian kami
kepada masyarakat atau saudara-saudara kita yang memang saat itu sedang susah. Jadi ada bagian dari program kami yang tadi itu Pak, kita bagian dari takwa kan menurut saya itu kita bisa membantu masyarakat, meringankan setidaknya. Jadi yang terkait dengan Bapak sampaikan tadi, ada Pak Sunarno kalau nggak salah namanya itu, betul. beliau di Jatipurno kecelakaan kerja, jadi tangannya hilang dua-duanya, terus kakinya juga sempat lumpuh kalau nggak salah Pak, karena kena sengatan listrik yang cukup tinggi. Kemudian kami alhamdulillah bisa dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa membantu. Pada saat itu kami berikan bantuan berupa warung supaya nanti bisa menopang kehidupannya, ekonominya, karena beliau nggak bisa bekerja lagi. Terus kemudian kami sounding, kami bisa berdiskusi dengan rekan-rekan dari rumah sakit RSUD, ini ada permasalahan ini nih, kira-kira apa yang bisa kita bantu. Alhamdulillah dari Pak Kepala Rumah Sakit itu, Pak Adi Dharma, beliau ada program yang namanya tangan palsu tadi itu Pak. Jadi alhamdulillah kita bisa berkolaborasi, bekerjasama dengan menciptakan tangan palsu untuk Pak Sunarno. Karena harus diukur itu karena ada dokternya Pak. Ada dokter spesialis yang memang ngurusin itu. Jadi itu Pak, jadi wujud kepedulian kami sebenarnya kepada masyarakat, karena masyarakat yang membutuhkan. Komplit ya kan? Alhamdulillah, mumpung masih dikasih kesempatan. Mulai dari keamanan sampai kegiatan sosial, kemanusiaan. Saya ketemu seorang Polri, ngobrol bisa terharu, padahal Kapolres. Jadi bisa terharu. Ya, terkait keseluruhan tadi ini masih terkait dengan Hari Bayangkara ke-76 ini. Nah, ini satu hal tadi sudah sampai edukasi yang dilakukan oleh polsek-polsek sampai benar diberi contoh gitu kan. Satu hal ini yang sering menggelitik saya untuk menciptakan Polri yang humanis tadi yang ceritakan itu. Ini kan di beberapa tengah masyarakat itu kan masih ada Polri yang menjadi sosok dan sebagainya. Mungkin nanti ada program khusus nih, katakanlah tinggalan dari Pak Kapolres gitu. Kira-kira gimana menampilkan bahwa sosok Polri ini humanis? Contohnya, ini sangat berat. Tadi saya katakan yang pertama itu tugas berat itu untuk mencontoh. Saya pernah mendapat cerita ada rumah sakit pemerintah daerah, tidak perlu saya sebutkan daerahnya. Itu seluruh karyawan termasuk perawat sudah dilatih, dikhususkan berbulan-bulan. Tapi nggak bisa juga humanis. Yang dihadapi padahal orang sakit. Sementara kalau lihat jumlah pasukan tadi kan jangankan cukup, masih jauh lah dari memadai dibandingkan jumlah orang yang menghuni di Wonogiri dengan jumlah pasukan. Nah, kira-kira apa ya untuk menciptakan itu? Mungkin ada strategi khusus, kebijakan khusus. Kalau kebijakan sih tidak ada Pak ya. Kalau saya sih berpatokan dari tadi kita memberikan contoh, role model tadi itu Pak. Role model tadi. Kalau kita memperlakukan anggota kita nggak humanis, pasti anggota juga akan berlaku sama ke masyarakat. Dan itu terbukti diikuti sama anggota sampai bawahnya. Makanya kan role model, contoh tadi itu yang harus disampaikan, karena anggota itu kan melihat, menyaksikan, mengawasi dan sebagainya. Bukan berarti saya bagus harus bukan, tapi kita harus memberikan doktrin yang bagus ke mereka, dan diberikan juga pemahaman bahwa zamannya sekarang berbeda dengan zaman dulu. Kalau polisi zaman dulu mungkin sentak mukul itu hal biasa, ini sekarang sudah zamannya lagi. Itu pemahaman itu yang memang harus selalu diberikan, doktrin itu yang harus selalu dimasukkan ke mereka. Dan sekaligus kita juga memberikan contoh ke mereka. Tadi saya sampaikan, kalau saya tidak humanis ke anggota, pasti anggota akan melakukan yang sama ke masyarakat. Kan gitu Pak? Ini yang menarik. Jadi kemudian
saking komplitnya itu kemudian dibungkus dengan tagline satu jiwa. Nah, ini satu luar biasa. Jadi tidak salah kalau tadi saya di depan menyebut seorang intelektual gitu kan. Jadi sangat sistematis, sangat terencana dengan baik. Dan saya sudah melihat kondisi di lapangan, cerita anak saya, cerita tetangga, cerita kalau ngobrol-ngobrol itu memang ada perlu. Dan saya kira ini yang menjadi penting. Nah, ke depan ini kan menjelang Idul Kurban. Iya. Ada PMK ini, khusus PMK nih. Kira-kira gimana? Ini yang terakhir terkait dengan kepolisian. Nanti kita ganti tema sebentar ke depan. Ini yang terakhir dengan ini PMK yang sekarang baru melanda di mana-mana. Terkait dengan PMK, kita tentunya berkolaborasi, kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan stakeholder dan lainnya. Jadi terkait dengan PMK, memang tadi itu negara memang harus hadir. Jadi kami juga perintahkan para babin untuk bersama-sama dengan para Dewan maupun Forkombinjam dan masyarakat yang ada di desa 3 pilar untuk sama-sama mendatangi ke kandang-kandang hewan ternak yang sudah ada. Jadi selain itu kami juga melaksanakan ini karena mendekati, jadi Bapak sampaikan bahwa Idul Adha, jadi kita juga melakukan pengawasan ini Pak, dan di titik-titik perbatasan. Jadi kita melakukan pemeriksaan terhadap hewan-hewan yang masuk maupun keluar dari Wonogiri. Jangan sampai nanti yang masuk justru membuat gaduh di Wonogiri, karena kita tahu instruksi dari Bapak Bupati bahwa pasar hewan di Wonogiri ini ditutup sementara, mungkin bahkan diperpanjang. Nah, ini kebijakannya sangat luar biasa, tentunya harus didukung, dan hal tersebut tentunya adalah untuk kemaslahatan semua. Karena nanti kalau pasar hewan tidak ditutup, tentunya penyakit itu juga akan semakin menyebar, pasti banyak masyarakat yang akan dirugikan. Jadi terkait hal tersebut, Polri hadir, turun ke kandang-kandang selain untuk memberikan himbauan. Jadi semua anggota Babin sudah kami lengkapi itu, termasuk nanti sampai hari H pemotongan. Betul. Kalau tanda-tanda hewan yang terinfeksi dan tidak, dan upayanya apa, itu sudah kami berikan supaya memberikan edukasi kepada masyarakat. Anggota di lapangan juga dibekali dengan ilmu pengetahuan untuk mendeteksi dia PMK apa enggak. Ya, secara kasat mata. Iya betul. Tapi untuk yang secara medisnya kan ada dari dokter hewan yang melakukan secara kasat mata aja. Harus selalu belajar. Itulah tugasnya Polri, itu luar biasa. Dan itu repotnya punya Kapolres AKBP Didit ini. Harus belajar lagi sampai kemarin vaksin, sampai terakhir PMK, kemudian juga gerakan kemanusiaan kemarin ada donor darah macam-macam. Saya kira ini satu gambaran yang luar biasa terkait dengan tugas-tugas Polri ke depan, karena ya bagaimanapun juga tetap ada yang pro, ada yang kontra itu di masyarakat, karena ada oknum lah kurang lebih yang kadang membuat citra Polri menjadi jelek. Jadi rusak karena nilai setitik rusak susu sebelahnya. Dan yang kedua tentang ketakwaan tadi, saya kira menjadi salah satu kunci ya ke bawah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah seorang pemimpin panjenengan, karena dengan pengetahuan yang luas, kemudian dengan memberikan contoh-contoh, maka bisa diikuti dengan. Nah, ini terakhir ini terkait dengan ini kan sudah dimulai tahapan pemilu nih. Apakah ada peran kondisi khusus gitu yang mungkin sudah siapkan atau sudah diinstruksikan atau sudah disiapkan dari Pak Kapolres ini agar beberapa kasus yang muncul tadi tidak mengganggu proses tahapan ini, karena
tanggal 14 Juni kemarin kan sudah mulai tahapan. 14 Juni nanti sudah tahapan, dan dalam waktu 1 bulan lagi awal Agustus sudah mulai pendaftaran partai politik ke penyelenggara, dalam hal ini KPU. Jadi kiat khususnya nggak ada sih Pak. Jadi kita melaksanakan tugas seperti biasa sesuai dengan yang ditentukan oleh pimpinan. Dan saat ini kami selalu menjalin komunikasi intensif dengan rekan-rekan KPU karena beliau sebagai penyelenggara, dan juga kami sampaikan bahwa kami siap mengawal sampai dimanapun. Kapolres boleh berganti, tapi tugas untuk melakukan pengawalan terhadap pesta demokrasi Dengan keterbatasan jumlah anggota yang nggak tambah-tambah tadi. itu apa namanya, suatu tantangan bagi Iya, betul. di tengah kekurangan, tapi kita bisa berkontribusi. 10 orang misalnya suruh ngadepi demo, yang demo 500 orang. Itu satu tantangan Pak. Jadi memang belum ada berapa, tapi sudah kondisi itu sudah ada karena Iya. ya sudah punya pengalaman banyak lah Iya. untuk menyiapkan ini. Baik, terima kasih Komandan Iya. atas semua informasinya, dan satu hal kesimpulan terakhir ini khusus untuk pemirsa Blangkon itu. Jadi seperti tadi pernyataan saya di depan, Pak Kapolres ini mungkin ditambahi gelar HANGAPEI. Ternyata semua diayai gitu istilah orang Wonogiri, dan semua tidak lepas dari perhatian beliau, mulai dari keamanan, penegakan hukum, sampai hal yang sifatnya sisi kemanusiaan, bahkan bagaimana memanage atau mendidik keluarga ini, sampai beliau tidak mau lepas dari keluarganya supaya tidak pernah terdidik hal-hal di luar sepengetahuan, begitu. Ini makanya terkenal disiplin beliau itu. Baik, sahabat Blangkon yang budiman, saat menjalin hidup kadang kita merasa lelah, kadang kita merasa jenuh, bahkan hampir menyerah. Namun banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan semangat kita, salah satunya menginspirasi kesuksesan perjalanan kehidupan Pak Kapolres Wonogiri, AKBP Didit Dwi Susanto, SIK MSI. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.